Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdilfa dari kelas Biologi C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sterilisasi yang telah dipelajari pada mata kuliah Mikrobiologi Umum. Sterilisasi merupakan pembebasan suatu benda dari semua organisme-organisme yang hidup, termasuk bakteri dan sporanya, baik secara kimiawi atau secara fisika. Maksud dari pembebasan suatu benda dari semua organisme-organisme yang hidup yaitu misalnya pada alat-alat lab sebelum digunakan untuk penelitian atau praktikum, maka terlebih dahulu alat-alat tersebut disterilisasi agar mikroorganisme pada alat tersebut hilang atau mati, agar pada proses penelitian tidak terdapat kontaminasi dengan mikroorganisme yang tidak diinginkan. Kemudian secara kimiawi ini menggunakan beberapa cairan, sedangkan pada secara fisika ini lebih menggunakan pengaplikasian menggunakan suhu pada proses sterilisasi. Contoh secara kimiawi ini yaitu menggunakan etil alkohol pada tangan sebelum pengambilan spesimen dari penderita. Misalnya di mana kita dapat melihat pada saat di rumah sakit suster atau bidan sebelum mengambil spesimen dari penderita maka menggunakan etil alkohol pada tangannya sebagai sterilisasi. Kemudian contoh secara fisika ini dengan menggunakan panas kering menggunakan oven dengan temperaturnya 160 sampai 170 derajat Celcius, di mana pada suhu 160 sampai 170 derajat Celcius ini dapat membunuh mikroorganisme. Selanjutnya, tata nama zat kimia. Di sini, germisida ialah zat yang dapat membunuh kuman, di mana dapat kita lihat pada zat ini berakhiran ida. Sebagaimana yang kita ketahui, apabila suatu zat berakhiran ida, maka zat tersebut membunuh, karena ida ini artinya pembunuh. Maka germisida ialah zat yang dapat membunuh kuman. Begitupun dengan bakterisida adalah zat yang dapat membunuh bakteri, fungisida zat yang dapat membunuh jamur, virusida adalah zat yang dapat membunuh virus, dan sporosida adalah zat yang dapat membunuh spora. Sehingga dapat kita ketahui apabila suatu zat berakhiran ida, maka zat tersebut digunakan untuk membunuh suatu mikroorganisme. Selanjutnya, di sini terdapat bakteriostatik, merupakan zat yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri, tetapi tidak dapat membunuh bakteri. Sebagaimana yang kita ketahui, apabila suatu zat yang berakhiran dengan statik atau tatik, maka zat tersebut yaitu digunakan untuk menghambat pertumbuhan suatu mikroorganisme tetapi tidak membunuh mikroorganisme tersebut. Karena tatik ini artinya menghambat, maka zat ini hanya dapat menghambat pertumbuhan dari mikroorganisme tersebut, tetapi tidak dapat membunuh mikroorganisme tersebut. Sehingga pada bakteriostatik ini zat yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri tetapi tidak membunuh bakteri. Fungiostatik zat yang dapat menghambat pertumbuhan jamur tetapi tidak membunuh jamur, serta virostatik adalah zat yang dapat menghambat pertumbuhan virus tetapi tidak dapat membunuh virus. Oleh karena itu kita dapat membedakan antara zat yang berakhiran ida dan zat yang berakhiran statik, di mana zat yang berakhiran ida ini merupakan zat yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme, sedangkan zat yang berakhiran statik ini digunakan untuk menghambat pertumbuhan suatu bakteri tetapi tidak membunuh bakteri tersebut. Selanjutnya, pada sterilisasi ini terdapat disinfeksi. Disinfeksi merupakan proses sterilisasi pada benda mati, misalnya pada alat-alat lab seperti cawan Petri, Erlenmeyer, lantai ruangan,
meja operasi, dan lain-lain. Di mana pada disinfeksi ini terdapat zat desinfektan. Desinfektan ini merupakan zat kimia yang dapat digunakan pada proses disinfeksi. Oleh karena itu, dapat kita ketahui bahwa pada pengaplikasian desinfeksi ini pada proses sterilisasi menggunakan suatu zat yang dinamakan dengan desinfektan. Selanjutnya, antiseptis atau infeksi, yakni proses sterilisasi yang menghalangi terjadinya infeksi, tidak toksik terhadap jaringan hidup sehingga dapat digunakan untuk jaringan hidup, seperti penghapusan kulit yang akan disuntik dengan kapas alkohol 70%. Di mana pada antiseptis ini terdapat zat antiseptik, yaitu zat yang digunakan untuk proses antisepsis, seperti penggunaan kapas alkohol 70% untuk menghapus kulit yang akan disuntik. Oleh karena itu, dapat kita ketahui pada aplikasi antiseptis ini terdapat zat antiseptik yang digunakan untuk proses sterilisasi. Selanjutnya ini pada proses sterilisasi ini terdapat waktu, di mana waktu merupakan suatu variabel yang penting dalam destruksi mikroorganisme dengan cara fisika atau kimia, di mana waktu ini sangat penting karena zat yang digunakan bunuh bakteri itu diberi waktu secukupnya, di mana lamanya waktu yang digunakan akan bergantung pada jumlah populasi awal dari bakteri. Oleh karena itu, semakin banyak populasi bakteri tersebut, maka lama waktu yang diberikan pada proses sterilisasi, maka waktu yang diberikan pada proses sterilisasi semakin lama. Selanjutnya itu cara-cara sterilisasi dan desinfeksi. Pertama itu pembersihan, di mana mencuci alat-alat lab dengan air mengalir. Sterilisasi awal pada alat yang dibilas dengan air mengalir. Mengapa harus dengan air mengalir? Karena pada saat membilas atau mencuci alat-alat lab, maka pada alat-alat lab tersebut terdapat mikroorganisme. Ketika dicuci dengan air mengalir, maka mikroorganisme tersebut akan ikut mengalir dengan air. Sedangkan jika menggunakan air yang mengendap atau air yang ditampung, bisa saja mikroorganisme akan menempel kembali pada benda tersebut. Selanjutnya, menggunakan sinar matahari, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma, di mana sinar ultraviolet dalam sinar matahari bersifat germisida, dapat membunuh bakteri berbentuk vegetatif maupun berbentuk spora. Akan tetapi, untuk membunuh bakteri spora ini membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan dengan membunuh bakteri vegetatif. Mengapa demikian? Karena bakteri spora ini memiliki spora atau pelindung. Ketika berada di lingkungan yang tidak menguntungkan, maka spora ini sebagai pelindung sehingga untuk membunuh bakteri tersebut membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan dengan bakteri yang bersifat vegetatif, bakteri vegetatif, karena bakteri vegetatif tersebut tidak memiliki spora atau pelindung. Adapun cara untuk membunuh mikroba patogen ini seperti yaitu menjemur pakaian dan menjemur tempat tidur. Selanjutnya, sinar X dan sinar gamma dapat membunuh mikroba. Adapun cara dari sinar X dan sinar gamma membunuh mikroba ini yaitu pertama merusak DNA dari mikroorganisme tersebut. Kemudian menyebabkan ionisasi dari komponen sel lainnya. Komponen sel lainnya yang dimaksud itu seperti mitokondria dan lisosom, di mana pada organel ini memiliki komponen atau muatan listrik yang bermuatan negatif atau positif. Untuk merusaknya, maka sinar X dan sinar gamma ini akan mengubah muatan dari organel tersebut menjadi positif semua atau menjadi negatif semua. Selanjutnya,
Radiasi dengan sinar X dan sinar gamma ini sering digunakan untuk sterilisasi pada benda-benda yang tidak tahan dengan suhu tinggi. Misalnya alat-alat lab yang terbuat dari plastik, pompa suntik dari plastik, obat-obatan, dan alat-alat operasi. Mengapa digunakan mengapa sinar X dan sinar gamma digunakan untuk pada alat-alat ini? Karena alat-alat ini tidak tahan dengan suhu tinggi. Jika diberi dengan suhu tinggi, maka dapat merusak dari alat-alat tersebut. Selanjutnya, pendinginan. Suhu rendah menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan mikroba tertentu terhenti. Sebagaimana kita ketahui, terdapat beberapa mikroorganisme jika berada di suhu yang rendah, maka pertumbuhan atau perkembangbiakannya akan terhambat, bahkan mikroba tersebut dapat mati. Oleh karena itu, cara ini dapat digunakan untuk mengawetkan bahan makanan yang mudah membusuk, misalnya daging. Ketika daging dimasukkan ke dalam freezer, maka dengan suhu rendah ini mikroorganisme atau bakteri tidak dapat bekerja, tidak dapat merombak dari daging tersebut, sehingga daging tersebut tidak rusak. Selanjutnya, salah satu contohnya itu karena pada suhu rendah, salah satu faktor dari daging tersebut dapat awet karena pada suhu rendah ini bahan makanan tidak akan dirombak oleh bakteri. Adapun bakterinya itu seperti bakteri Neisseria, Gonorrhea, dan Treponema pallida. Oleh karena itu, ketika suatu makanan dimasukkan ke dalam kulkas, maka makanan tersebut awet dibandingkan dengan makanan yang tidak dimasukkan ke dalam kulkas. Karena ketika makanan dimasukkan ke dalam kulkas, maka pertumbuhan bakteri atau perkembangan biakan bakteri tersebut akan terhambat, bahkan bakteri tersebut akan mati. Kemudian adapun lemari pendingin yang digunakan untuk mencegah pembusukan makanan, yaitu dengan suhu pendinginan yaitu minus 20 derajat Celcius. Selanjutnya, pemanasan, di mana pemanasan ini terdiri atas dua. Pertama, pemanasan basah menggunakan itu aplikasi autoclave, di mana pada aplikasi autoclave ini itu penggunaan uap air disertai dengan tekanan. Misalnya pada saat penggunaannya itu seperti merebus air, di mana pada saat merebus air ketika mencapai titik didih tertentu, maka terdapat uap, di mana uap-uap ini dapat digunakan untuk mensterilkan suatu alat. Pada autoclave ini memiliki suatu suhu ruangan yang mampu menahan tekanan di atas 1 atm. Adapun cara kerjanya yaitu alat atau bahan dibungkus dengan kertas biasa, bukan menggunakan aluminium foil, dan wadah atau botol diletakkan dalam posisi rebah. Kemudian dimasukkan air dalam tangki. Setelah air mendidih, akan terbentuk uap. Dari uap air ini dialirkan ke ruangan panas steril, di mana uap air akan menambah tekanan, lalu diikuti dengan kenaikan suhu di ruangan steril. Sebagaimana yang kita ketahui, tekanan awal yaitu 1 atm menjadi 1,5 atm dan suhunya dari 100 derajat Celcius menjadi 121 derajat Celcius. Dalam waktu 10-12 menit ini, semua bentuk mikroorganisme seperti bakteri, spora, dan lain-lain akan mati. Ini merupakan salah satu contoh yang digunakan pada aplikasi autoclave. Ini merupakan salah satu alat yang digunakan pada aplikasi autoclave. Selanjutnya, merebus atau boiling merupakan teknik disinfeksi termurah, di mana hanya membutuhkan waktu 15 menit setelah air mendidih. Maka sel vegetatif mati dalam waktu 5-10 menit, tetapi mikroorganisme seperti spora dan kebanyakan virus mampu bertahan berjam-jam dengan cara ini.
Selanjutnya yaitu cara pasteurisasi, yaitu suatu cara diinfeksi dengan pemanasan, di mana pasteurisasi ini pertama kali dilakukan oleh Pasteur untuk mengurangi jumlah mikroorganisme pembusuk di dalam anggur, tanpa merusak anggur sehingga anggur tetap tahan. Oleh karena itu, dapat diketahui pada aplikasi pasteurisasi ini hanya mengurangi jumlah mikroorganisme pada suatu benda atau pada anggur, tetapi tidak merusak anggur tersebut. Aplikasi pasteurisasi ini juga dapat digunakan pada susu, di mana susu dipanaskan pada suhu 65 derajat Celcius selama 30 menit, sehingga dapat mematikan beberapa mikroorganisme, diantaranya itu Mycobacterium tuberculosis, Brucella sp, Salmonella sp, dan Shigella sp. Selanjutnya, pemanasan kering. Pertama itu pembakaran, di mana pembakaran ini merupakan cara sterilisasi yang 100% efektif, di mana akan tetapi penggunanya ini sangat terbatas. Selanjutnya yaitu oven, di mana untuk alat-alat yang dari gelas seperti tabung reaksi, botol, dan alat-alat dari katun, pemanasan sampai 170 derajat Celcius selama 1 jam atau 140 derajat Celcius selama 2 jam. Tetapi perlu diperhatikan, apabila bahan dari katun, maka pemanasan itu tidak boleh lebih dari 180 derajat. Dan jika suhu sebelum mencapai 100 derajat Celcius, maka oven tidak boleh dibuka karena alat-alat gelas akan pecah dengan pendinginan mendadak. Ini disebabkan karena suhu di dalam oven tersebut merupakan suhu tinggi. Ketika oven tersebut dibuka tiba-tiba, maka terjadi penurunan suhu yang sangat drastis sehingga gelas-gelas di dalam oven tersebut akan pecah. Selanjutnya ini merupakan oven yang digunakan pada sterilisasi. Selanjutnya yaitu pengeringan. Pengeringan akan menyebabkan larutan di sekeliling mikroba menjadi hipertonis, sehingga air akan keluar dari sel mikroba dan mikroba akan mati. Akan tetapi perlu kita ketahui gangguan tekanan osmotik ini akan diperhebat bila ditambahkan garam atau bumbu-bumbu seperti pembuatan ikan asin atau dendeng. Tapi cara ini bukan tindakan untuk sterilisasi, melainkan hanya digunakan sebagai pengawetan makanan. Karena dengan pengeringan ini hanya akan menyebabkan berhentinya pertumbuhan dan perkembangbiakan suatu mikroorganisme. Di mana ya, sebagaimana kita ketahui, beberapa bakteri yang akan mati pada proses pengeringan ini yaitu seperti Neisseria gonorrhea dan Neisseria meningitis, sedangkan Streptococcus pyogenes dan Mycobacterium tuberculosis dapat tahan sampai berminggu-minggu. Yang terakhir yaitu penyaringan atau filtrasi. Untuk membuat steril cairan atau larutan yang termolabil atau yang mudah rusak karena pemanasan seperti serum, enzim, atau antibiotik, maka dapat dilakukan proses sterilisasi dengan penyaringan. Adapun contoh penyaringan yaitu filter Seitz terbuat dari asbest, filter Berkefeld dibuat dari diatomea, dan filter Cumberland dibuat dari porcelain. Di mana pada pengaplikasian penyaringan ini, misalnya kita ingin menyaring serum, maka pada proses penyaringan ini bakteri dapat tersaring karena pada penyaringan ini memiliki pori-pori yang sangat halus, yaitu dengan ukuran 0,1 sampai 0,2 mikrometer, sehingga pada proses penyaringan ini bebas dari bakteri. Tetapi jika pada sampel atau cairan tersebut atau pada
pada serum tersebut terdapat virus, maka virus tersebut akan turun atau tidak akan tersaring tidak tersaring karena ukuran virus lebih kecil dibandingkan dengan ukuran dari pori-pori penyaringan. Sebagaimana kita ketahui bahwa ukuran virus ini yaitu ukuran nanometer, yaitu 1 mili dibagi dengan 10 pangkat dibagi 1 mili dibagi 10 pangkat min 6. Oleh karena itu, pada saat proses penyaringan ini hanya bakteri yang dapat tersaring, sedangkan virus dapat ikut dengan serum tersebut, karena ukuran pori-pori pada penyaringan ini lebih besar, masih lebih besar dibandingkan dengan ukuran pada virus tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat keliru atau salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.